Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mardani dengan NIM 20230410 berkelas 3C program studi teknik sipil Universitas Muhammadiyah Mataram. Untuk memenuhi tugas kewirausahaan, saya akan mewawancarai seorang wirausahawan muda yang bergerak di bidang properti, di mana usaha tersebut adalah kos-kosan. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love. Izin ya Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait usaha yang Ibu jalani. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang memotivasi Ibu untuk memulai usaha kos-kosan ini? Yang memotivasi saya tertarik di bidang properti usaha kos-kosan. Pertama, usaha kos-kosan itu memiliki peluang yang jangka panjang, di mana itu menjadi investasi untuk pendapatan saya sendiri, dan saya melihat potensi lokasi, di mana lokasi di sini yaitu lokasi yang strategis, terdapat beberapa kampus dan pusat perkantoran, jadi bisa jadi peluang bagi saya juga sebagai ibu kos-kosan. Oh begitu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara Ibu menentukan lokasi untuk membangun sebuah kos-kosan? Nah, untuk itu sendiri, cara saya untuk menentukan lokasi pembangunan kos-kosan tersebut, pertama saya akan melihat potensi lokasinya yang strategis, di mana dari yang saya lihat dari faktor kedekatannya dengan kawasan pendidikan, perkantoran, dan selain itu juga saya memerhatikan dari segi infrastrukturnya, dari baik itu jalan, transportasi umum, dan lain sebagainya. Jadi penghuni kos saya lebih aman, nyaman untuk aksesnya gitu. Selanjutnya, kan di setiap usaha pasti ada tantangan-tantangan, kerugian dan keuntungan itu kan Bu. Nah, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam membangun sebuah kos-kosan, membangun atau mengelolanya? Nah, untuk pembangunan itu sendiri, mungkin tantangannya itu bisa jadi dari materialnya atau dana yang saya punya ya. Nah, untuk mengelolanya, tantangan terbesarnya mungkin dari penghuni kos dan kos ataupun tetangga dari kos-kosan itu sendiri, ataupun hubungan komunikasi antara pemilik kos sama penghuni kos itu sendiri. Jadi untuk meminimalisir tantangan itu juga, saya berusaha untuk menjalin komunikasi baik dari segi ibu kos, terus penghuni kos, dan saya memiliki aturan di kos ini sendiri. Karena ini kos-kosan khusus putri, saya berusaha mengatur atau memberi peraturan di mana keterbatasan jam kunjung dan jam keluar masuk itu saya batasin, dan untuk yang keluar masuk juga saya batasin dari lawan jenis, kayak cowok itu dilarang masuk di atas jam 10 malam, dan saya juga memberitahukan kepada penghuni kos untuk menjaga kebersihan, keamanan kos-kosan itu sendiri. Karena
bersama antara pemilik kos dan pemilik kos itu sendiri. Nah, kan kita sudah berbicara banyak Ibu tentang motivasi, lokasi, tantangan. Nah, mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk memulai bisnis kos-kosan tersebut. Nah, apa saran dari Ibu untuk pemula yang ingin memulai bisnis kos-kosan? Nah, untuk saran dari saya sendiri, pertama untuk membangun usaha kos-kosan itu kita menentukan dulu lokasi yang strategis yang cocok atau tepat lah buat membangun kos-kosan tersebut. Nah, dari itu juga kita melihat peluang apa sih di wilayah ini nih, ada apa sih sekitarnya, ada aktivitas apa itu, kawasan apa, mungkin pendidikan, mungkin perkantoran atau dan sebagainya. Itu kita harus lihat juga biar bisa jadi potensi buat kita. Nah, selanjutnya untuk saran dari mengelola dan sebagainya itu harus ada hubungan baik antara pemilik kos sama yang akan menghuni kos tersebut. Jadi dari hal-hal tersebut bisa membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara pemilik kos sama penghuni kos. Mungkin sekian itu aja saran dari saya ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya serta jawaban yang Ibu berikan. Semoga teman-teman bisa termotivasi dengan usaha bisnis kos-kosan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.